Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, kami berharap kita terus diberi kesehatan, terus diberi kesempatan dan anugerah yang luar biasa sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan baik dan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat Om Bintang Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menerapkan untuk membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang sudah ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat TP dan ATP dari CP yaitu khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris fase E sampai F jenjang SMA. Nah, rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, bagi rekan-rekan yang kebetulan mata pelajarannya di luar bahasa Inggris, mungkin ini bisa dijadikan acuan bagaimana cara kita menetapkan TP dan ATP dari CP yang sudah ada. Hanya bedanya yaitu bentuk CP-nya aja, tetapi polanya mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan semua. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, sebelum kita lanjut seperti biasa mohon bantuan nih bagi rekan-rekan semua yaitu untuk like, share, and subscribe-nya karena dengan bantuan like and subscribe dari share and subscribe dari rekan-rekan semua kami bisa tambah semangat dan terus semangat lagi untuk terus berkarya dalam berbagi kepada rekan-rekan semua. Atas doa, dukungan, support, dan sebagainya dari rekan-rekan, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, sahabat Om Litang Channel di mana saja berada, kami juga sudah membuat beberapa playlist. Nanti kami akan sharing playlistnya di deskripsi. Silakan rekan-rekan lihat playlistnya tentang apa. Nah, ini video ini nanti kami masukkan di playlist yaitu kurikulum merdeka karena ini tentang kurikulum merdeka yaitu salah satu contoh untuk membuat TP dan ATP dari CP khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita mulai. Membuat TP dan ATP dari capaian pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, apa yang dimaksud dengan CP? Nah, CP di sini adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap atau perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan yang meliputi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, CP di sini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase fondasi itu pada jenjang PAUD, fase A itu pada kelas 1 sampai kelas 2 itu jenjang SD, untuk fase B itu kelas 3 sampai kelas 4 itu jenjangnya jenjang SD juga, dan fase C yaitu kelas 5 sampai kelas 6 yaitu jenjang SD. Nah, dalam SD di situ dia ada 3 fase yaitu fase A, B, dan C. Nah, beda dengan di jenjang SMP. Jenjang SMP itu hanya ada satu fase yaitu fase D. Untuk jenjang SMA atau SMK itu fasenya ada dua yaitu fase E dan fase F. Untuk fase E itu kelas 10, untuk yang kelas 11 dan 12 itu dimaksud sebagai fase F. Oke, ini untuk yang fase untuk capaian pembelajaran contohnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Capaian pembelajarannya itu pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya, berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka maksudnya atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi keterampilan interferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tertulis atau teks tulisan dan visual yang lebih beragam
dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, untuk yang CV fase E, fase F, khusus mata pelajaran bahasa Inggris kami masukkan di deskripsi, dan juga nanti kami masukkan juga di deskripsi yaitu link drive untuk CP semua mapel baik jenjang SD, SMP maupun SMA atau SMK. Silakan nanti rekan-rekan bisa download di deskripsinya. Oke, yang berikutnya. Nah, untuk yang di dalam bahasa Inggris ini ada beberapa elemen nanti setiap mata pelajaran itu elemennya berbeda-beda. Nah, tapi untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu elemennya itu ada menyimak dan berbicara. Nah, untuk menyimak dan berbicara itu ada pada akhir fase peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minat mereka, memberikan pendapat, dan membuat perbandingan mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Nah, itu elemen pada menyimak berbicara. Nah, untuk elemen membaca dan memeriksa, pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan pengembangan keterampilan untuk melakukan interferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. Nah, untuk elemen menulis dan mempresentasikan. Pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target membaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai metode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang elemen-elemen ataupun capaian pembelajaran pada fase E untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini cara penyusunannya itu sebenarnya ada 3. Silakan rekan-rekan itu simak lagi di bagian modul ajar, bisa disimak di situ ataupun di bagian CP, TP, dan ATP. Mungkin bisa dilihat dari playlist kurikulum Merdeka, bisa disimak di situ. Nah, di sini kami lebih spesifik pada 2 cara, yaitu merinci isi elemen pembelajaran. Nah, tadi yang elemen kayak menulis, mempresentasikan, dan sebagainya. Yang berikutnya yang kedua, mengkolaborasikan antara 3 elemen utama dengan setiap elemen lainnya menjadi tujuan pembelajaran. Nah, khusus untuk pelajaran bahasa Inggris itu kami mungkin lebih banyak mengkombinasi atau meng-combine antara yang satu CP, maksudnya satu elemen ke elemen lain, karena dalam pembelajaran itu completed untuk dalam pelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi kami lebih pada poin yang cara 1 dan juga cara 2. Oke. Sebelum kita masuk tujuan pembelajaran, kita perlu ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran. Nah, di sini kami meresume bahwa tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu disusun secara kronologis atau berurutan berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju. Adapun komponen
TP, tujuan pembelajaran. Nah, ini yang, untuk analisis dari CP maupun elemen tadi. Komponen TP itu benernya ada 3 untuk garis besarnya, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Nah, perlu kami garis bawahi, kami biasanya menggunakan poin 1 dan poin 2, yaitu kompetensi dan konten. Tapi apabila rekan-rekan mau menggunakan tiga-tiganya nggak masalah. Oke, untuk kompetensi itu apa? Yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nanti kita mempelajari, ciri untuk kompetensi itu seperti apa dan ciri dari konten itu seperti apa. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Sedangkan variasi itu lebih pada life skill-nya, yaitu yang menjelaskan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Nah, ini contoh pemetaan kompetensi. Nah, contohnya di sini pada akhir fase E, peserta didik itu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Nah, kita lihat kompetensinya itu menggunakan pertanyaan. Nah, yang berikutnya merespon pertanyaan. Jadi di sini ada keyword yaitu KKO, kata kerja operasionalnya. Kompetensi itu berhubungan dengan kata kerja operasional, apa kompetensi yang akan berkembang atau apa yang akan dikembangkan dalam capaian pembelajaran. Nah, di sini contohnya menggunakan pertanyaan, merespon pertanyaan, terus memahami ide menggunakan elemen non verbal dan sebagainya. Nah, contohnya ini menggunakan elemen non verbal. Berikutnya mengidentifikasi menggunakan menyampaikan opini. Nah, itu menyampaikan opini dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang kompetensi ini silakan rekan-rekan cari KKO yang kira-kira KKO itu digunakan untuk kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam capaian pembelajaran tersebut. Sedangkan konten itu pada lebih materi. Materi yaitu contohnya tentang kayak di sini percakapan, diskusi yang ada di sini teman-teman, yang ada di capaian pembelajaran. Sini ini adalah bentuk rangkuman kami, yaitu diskusi, opini, isu, kehidupan remaja, pendapat, ide utama, dan sebagainya. Nah, dari sini konten ini, materi ini bisa dilihat dari sini. Contohnya di sini yaitu kita coba menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru atau dengan berbagai macam situasi dan tujuan mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan. Nah, ini berarti kontennya yaitu berupa suatu percakapan dan diskusi. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Untuk menentukan KKO yang seperti yang tadi, untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita perlu KKO. Nah, untuk KKO, kata kerja operasional, itu silakan rekan-rekan bisa merujuk pada taksonomi Bloom versi revisi Anderson, yaitu tahun 2001 ya, dan Caldwell. Ada juga di sini 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Teich dan Wiggins ya, tahun 2005, ataupun 6 level taksonomi menurut Marzano, yaitu tahun 2000. Silakan rekan-rekan kira-kira mau milih yang mana. Kalau kami biasanya kami memilih yaitu taksonomi Bloom versi revisi Anderson dan Caldwell. Oke, ini salah satu contoh yang versi untuk taksonomi Bloom, yaitu di sini C1 level C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 itu menciptakan. Nanti kami juga akan masukkan di dalam satu draft, link drive. Nanti silakan rekan-rekan boleh download di deskripsi, nanti kami tautkan untuk khusus pada taksonomi Bloom. Nah, yaitu KKO apa saja yang bisa digunakan sesuai dengan level dari peserta didik. Nah, jadi intinya maksudnya apa? Apabila kita dalam CP itu contohnya dia mencapai kayak tadi percakapan sehari-hari, mungkin level kita untuk peserta didik itu beda-beda. Mungkin ada level di mana sekolahnya itu bisa menciptakan, tapi di suatu tempat itu hanya bisa levelnya mengevaluasi, ataupun juga levelnya hanya menganalisis, yaitu memecah-mecah informasi menjadi beberapa bagian, ataupun mengaplikasikan dan sebagainya. Silakan rekan-rekan baca lebih lanjut untuk taksonomi Bloom dan gunakan KKO sesuai dengan
level peserta didik yang ada di sekolah kita dan untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ini tujuannya KKO adalah kata kerja operasional yang akan kita gunakan dalam tujuan pembelajaran nanti. Berikutnya ini contohnya 6 aspek pemahaman Tix dan Wigin. Silakan rekan-rekan cari referensinya. Bulan kami hanya memberi informasi sebatas ini karena kami biasa menggunakan yaitu taksonomi Bloom. Di sini juga ini 6 aspek pemahaman seperti yang tadi juga. Silakan teman-teman dilihat lagi ya. Oke, ini dia. Di sini untuk menyimak berbicara elemen tadi kita sudah membaca beberapa elemen. Nah, ini salah satu contoh ini calon TP. Kalau kami berbicara ini adalah calon tujuan pembelajaran. Mohon maaf kalau misalnya versinya agak beda. Nah, calon tujuan pembelajaran ini kami ambil seutuhnya. Nah, ini cara kami yang paling mudah yaitu kami cari KKO dalam capaian pembelajaran, kemudian kami langsung pindahkan KKO tersebut dan kami merumuskan mencoba untuk membuat calon tujuan pembelajaran. Nah, di situ untuk elemen menyimak dan berbicara itu kami buat 6. Kita coba lagi. Kita lihat di CP menyimak berbicara. Kita intip dulu ya rekan-rekan. Nah, kita lihat di situ peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Oke, kita lihat calon tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi apa? Oke, nah peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain. Nah, sampai di bagian ke-6, peserta didik menggunakan elemen nonverbal. Kita lihat di CP apakah ada menggunakan elemen nonverbal tadi di bagian terakhir sepertinya. Oke, nah yang kayak ini. Jadi di sini peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya sampai titik. Berikutnya peserta didik menggunakan dan merespon pertanyaan itu sampai titik. Pindahkan menjadi calon tujuan pembelajaran. Berikutnya peserta didik memahami dan mengidentifikasi itu sampai titik. Terus berikutnya peserta didik menyampaikan opini terhadap berapa sampai titik. Itu calon tujuan pembelajaran dan calon tujuan pembelajaran yang terakhir di sini mereka menggunakan, maka kita rumuskan tujuan pembelajaran menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh sampai titik. Nah, jadi di situ kami menemukan 4 calon tujuan pembelajaran yang kami rumuskan dalam elemen menyimak dan berbicara. Seperti yang tadi, untuk membaca dan memirsa juga kayak itu, kita lihat di situ ada 5 kami analisis secara pribadi, yaitu yang nomor 1 calon tujuan pembelajaran yaitu peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report. Kita lihat yuk elemennya tadi yaitu elemen membaca dan memirsa. Kita lihat elemen membaca dan memirsa. Oke. Di situ kita lihat kalimat pertama yaitu peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi sampai titik. Nah, berikutnya ada lagi mereka membaca untuk mempelajari sesuatu. Nah, itu jadikan juga calon tujuan pembelajaran dan sampai yang terakhir mereka mengidentifikasi. Nah, ini dibuat jadi satu calon tujuan pembelajaran. Nah, kita temukan ada 5 calon tujuan pembelajaran. Nah, nanti calon tujuan pembelajaran tersebut bisa kita kombinasikan untuk membuat tujuan pembelajaran kita. Berikutnya yaitu elemen pada membaca dan memirsa. Nah, dalam membaca dan memirsa itu kami buat juga menjadi 5, yaitu rekan-rekan tadi menyimak, berbicara, membaca, memirsa. Sekarang menulis dan mempresentasikan itu ada 1, 2, 3. Menulis dan mempresentasikan itu ada 5. Ada 5 yaitu di situ peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi, non fiksi melalui aktivitas dan seterusnya. Kita coba menulis dan mempresentasikan. Kita lihat capaian pembelajarannya, elemennya. Oke. Kita lihat di sini peserta didik menulis berbagai jenis teks sampai titik ini kami buat dan kami pindahkan menjadi calon tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat perencanaan. Peserta didik membuat perencanaan. Nah, kita buat juga menjadi calon tujuan pembelajaran sampai di sini menyajikan informasi menggunakan berbagai mode. Nah, itu juga kami buat menjadi calon tujuan pembelajaran. Jadi di situ kami sudah merangkum sebanyak 5 tujuan pembelajaran.
Oke, yang berikutnya, nah di sini kami kolaborasikan 3 elemen utama tadi, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis dan mempresentasikan. Jadi 3 elemen tersebut kami kombinasikan, yang calon-calon TP tadi kami kombinasikan menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Yuk kita coba. Nah, di sini kami sudah mewarnai, yang biru itu menyimak, berbicara, yang ungu itu membaca, memirsa, yang hijau itu menulis dan mempresentasikan. Nah, di sini kami contohkan, kami ngambil poin 1 dan poin 2 pada menyimak dan berbicara. Kita coba tadi elemen menyimak dan berbicara tadi. Nih, kami coba combine dalam satu, kebetulan menyimak dan berbicara bisa kita jadikan satu kegiatan. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Yang kedua, peserta didik menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan memperagakan percakapan dan diskusi. Nah, itu kami coba combine menjadi satu TP. Nah, karena di sini boleh rekan-rekan silakan, misalnya di sini 10, ini kami kasih nomor kode 10, kenapa? Karena ini untuk fase E, yaitu kelas 10. Titik 1 itu berarti TP pada kelas 10, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, ini salah satu contohnya, kami gabungkan yang menyimak dan berbicara tadi, elemen tadi, kami gabungkan 2 calon TP menjadi satu TP. Yaitu di sini kami combine-nya menjadi peserta didik mampu berkomunikasi dalam hal merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dalam situasi dan tujuan dalam bahasa Inggris. Nah, ini TP yang kami rumuskan dari mengkombinasi elemen satu elemen, yaitu menyimak, berbicara, tetapi kami gabungkan yaitu 2 calon tujuan pembelajaran menjadi satu tujuan pembelajaran. Nah, ini kita coba kembang, yaitu per elemen. Nah, tadi yang satu elemen kita gabungkan menjadi satu TP. Nah, kita coba tujuan pembelajaran berikutnya kita gabungkan beberapa elemen. Kita coba. Nah, di sini contohnya tadi, di sini kami ngambil materi yaitu teks narasi. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya, di sini kami ngambil poin 3, poin 4, poin 1. Ini 3 tadi yang kita nomori calon tujuan pembelajaran pada menyimak dan berbicara. Ini kasih warna biru, ini warna ungu, dan ini warna hijau. Di sini kami ngambil 3. Nah, nomor poin 3 calon tujuan pembelajaran ketiga. Mungkin rekan-rekan bisa memutuskan mau gabungkan yang mana, versi mana yang kira-kira yang bisa kita capai untuk teks narasi. Nah, yang kita bisa gabungkan, kita rumuskan menjadi satu pada materi narasi. Nah, kebetulan kami memilih yang poin 3 untuk menyimak, berbicara, di poin keempat pada membaca atau memirsa, dan poin 1 untuk menulis atau mempresentasikan. Nah, yang calon tujuan pembelajaran yang kami istilahkan tadi itu kami gabungkan menjadi satu tujuan pembelajaran. Yuk kita lihat. Tujuan pembelajaran kedua kami rumuskan yaitu peserta didik mampu menulis. Nah, kami menulis ini berarti kami ngambil dari sini, dari menulis dan mempresentasikan dan memahami jenis teks narasi, terutama ide pokok. Nah, ide pokok ini kami ambil di menyimak atau berbicara elemennya, atau pengembangan plot ataupun detail relevan dari diskusi dan presentasi topik tentang pemuda melalui aktivitas yang dipandu. Nah, di sini ide pokok ini muncul juga di sini. Jadi kami combine, kami gabungkan 3 elemen itu menjadi satu tujuan pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran kita yang kedua sudah terbentuk. Yang berikutnya yaitu yang teks prosedur, sama kayak teks narasi tadi. Ini kami gabungkan berbagai elemen, yaitu kami ambil yang di sini elemen menyimak di poin 6, membaca memirsa itu di poin 2, menulis mempresentasikan itu di poin 4. Nah, yang ini kami kembangkan tadi, kami ingatkan, kami beri nomor 1 sampai sekian itu di per calon tujuan pembelajaran per elemen itu kami ambil langsung dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Tinggal kami kombinasi sesuai dengan level peserta didik di sekolah kami. Tujuan pembelajaran kedua kami hubungkan, tujuan pembelajaran ketiga maksudnya kami hubungkan dengan teks prosedur. Di sini peserta didik mampu memahami, menulis. Nah, memahami,
menulis dan menyampaikan informasi. Nah, di sini kami lihat di sini menyampaikan ya, atau ide dengan menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam sebuah teks prosedur. Oke, ini kami gabungkan menyampaikan informasi dimasuk di sini. Berikutnya menyampaikan ide juga sama, informasi atau ide sama kami tautkan menjadi satu. Yang di sini menggunakan nonverbal seperti bahasa tubuh dan sebagainya dalam sebuah konteks. Nah, kita masukkan konteksnya dimasukkan dalam sebuah teks prosedur. Oke. Berikutnya, itu contoh teks deskripsi. Untuk tujuan pembelajaran kita masukkan bagian teks deskripsi. Ini di menyimak berbicara mungkin rekan-rekan bertanya, untuk yang poin 3 ini apakah bisa per elemen, misalnya kita anggap aja elemen menyimak atau berbicara, itu kami ambil yang 3, bisa nggak 3 ini nanti digunakan untuk TP yang lain? Boleh saja apabila itu bisa dikombinasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada dalam misalnya kayak ini teks deskripsi, mau ngajar teks deskripsi nyambung nggak sama yang elemen yang kita jadikan jadi calon tujuan pembelajaran tadi. Oke, yang untuk yang teks deskripsi itu kami ambil yang poin 3 dan poin 3 kebetulan sama semua. Kita lihat kami merumuskan bahasa merumuskan itu silakan rekan-rekan kembangkan sesuai dengan kompetensi atau kemampuan dari peserta didik ataupun bisa disesuaikan dengan menggunakan kata kerja operasional menurut yang tadi yang nanti kami lampirkan menurut Bloom. Oke, kita lihat peserta didik mampu mengidentifikasi nih kita ambil dari sini ya dan mengevaluasi ide utama. Oke, mengevaluasi ide utama kita masukkan di sini maupun informasi lain secara detail pada sebuah teks deskripsi dengan menggunakan strategi koreksi termasuk tanda baca dan huruf besar. Kita masukkan di bagian menulis ini. Jadi satu TP itu kita masuk menjadi 3 elemen. Nah, itu untuk khusus kami rumuskan pada teks deskripsi. Oke, yang berikutnya yaitu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi juga seperti itu. Kami gabungkan, ini kebetulan kita ambil yang di menyimak dan berbicara, kita masuk ke poin yang 5 tadi. Berikutnya membaca itu kita masuk poin 5 tadi, menulis atau mempresentasikan juga kita masuk ke poin yang 2. Nah, ini silakan rekan-rekan beri kode sesuai dengan keinginan rekan-rekan itu. Kebetulan kami mengkodekan dari 1 sampai sekian. Oke, kita coba merumuskan. Peserta didik mampu mengidentifikasi. Kita ambil dari elemen membaca atau memirsa dan memberikan pendapat. Nah, kita ambil di menyimak dan berbicara terkait informasi tersirat dalam teks eksposisi sehingga mampu melakukan intervensi sederhana dalam membuat perbandingan dalam kesadaran akan tujuan dan target pembaca. Masuk di poin elemen menulis atau mempresentasikan. Jadi satu TP ini bisa kita gabungkan dari 3 elemen tadi untuk CP capaian pembelajaran pada konteks atau materi teks eksposisi. Berikutnya yaitu di sini teks recon. Kami ngambil poin 3 untuk menyimak berbicara, poin 3 juga membaca berbicara, poin 3 juga menulis atau mempresentasikan. Ini kayak tadi kan poin 3 sudah kami pakai, ini kami pakai lagi di teks recon. Seperti apa TP-nya? TP-nya yang ke-6 itu untuk fase E, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi. Nah, ini mengidentifikasi, di sini mengevaluasi ide utama maupun informasi lainnya secara detail pada sebuah teks recon dengan menggunakan konteks strategi koreksi diri termasuk tanda baca. Ini poin yang ketiga. Nah, menurut kami ini bisa kami terapkan untuk tujuan pembelajaran khusus untuk konten pada teks recon. Yang berikutnya itu teks report. Teks report di sini kami ambil poin 3 untuk menyimak berbicara, kami ambil poin 2 untuk membaca memirsa, dan poin 5 untuk menulis mempresentasikan. Nah, kita coba merumuskannya, yaitu tujuan pembelajaran ke-7 pada fase E untuk bahasa Inggris, peserta didik mampu mengidentifikasi, kita ambil dari sini, dan mengevaluasi ide utama maupun informasi lain secara detail pada sebuah teks
report dengan menggunakan mode presentasi. Nah, dari sini dalam bentuk cetak ataupun digital. Nah, ini yang mendapatkan informasi dari sini. Nah, jadi kita gabungkan 3 elemen menjadi satu tujuan pembelajaran. Oke. Berikutnya, nah penyusunan ATP tadi sudah kita cukupkan pada poin 10.7, berarti dalam fase E untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu kelas 10 ya kita bilang, itu kami menganalisisnya itu menjadi 7 tujuan pembelajaran atau 7 TP. Oke, kita lihat di sini dalam menyusun ATP. Nah, kita lihat TP tadi sudah, yaitu TP pertama, peserta didik mampu berkomunikasi dalam hal merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dalam berbagai situasi dan tujuan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita coba rancang kira-kira dalam TP ini materinya apa dan indikator atau langkah-langkah apa yang kita susun dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang tadi. Yang tapi ini sudah sesuai dengan CP yang sudah ditetapkan. Nah, kita lihat materinya apa? Kita lihat di sini berkomunikasi merespon pertanyaan. Oh, berarti siswa itu harus tahu tentang greeting. Dan di sini dia memulai itu berarti harus tahu introduction-nya. Di sini menerangkan percakapan dalam berbagai situasi. Kita ambil yang simple yaitu daily conversation, yaitu bisa keluarga, bisa daily activity ataupun juga friend. Nah, indikatornya apa? Nah, kita pertama siswa itu diminta mengidentifikasi ungkapan salam atau greeting. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanyaan. Yang ketiga, kenapa kami masukkan mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanyaan? Karena apabila dia ingin berkomunikasi, maka dia harus mengenal terlebih dahulu seperti apa bentuk-bentuk pertanyaannya. Yang ketiga yaitu merespon, bagaimana merespon pertanyaan yang sudah dirancang tadi. Yang berikutnya, mengumpulkan bahan atau ide terkait kehidupan sehari-hari berhubungan dengan daily conversation tadi. Yang berikutnya, mempresentasikan informasi yang didapat terkait kehidupan sehari-hari. Nah, setelah dapat topik untuk ngobrol atau untuk percakapan, maka mereka bisa dengan enjoy melakukan percakapan tersebut. Sesuai dengan langkah-langkah ini, kami berharap TP 10.1 bisa kami capai. Berikutnya ya penyusunan ATP pada 10.2. Itu kita lihat fokus materinya itu naratif teks. Yang berikutnya kami di sini fokus pada language feature-nya, ciri kebahasan dan generic structure-nya. Nah, untuk indikatornya peserta didik itu diminta mengidentifikasi jenis teks. Yang kedua, mengidentifikasi ide pokok dan pesan moral pada beberapa jenis teks narasi. Nanti di sini kita terapkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi language feature dari teks narasi. Nanti kami akan menyiapkan beberapa teks narasi, nanti siswanya akan diminta untuk mengidentifikasi language feature yang ada dalam teks tersebut. Yang berikutnya yaitu memahami generic structure dari teks narasi, sama yang berikutnya itu detail teks narasi yang dipilih secara lisan ataupun tertulis. Nanti sesuai yang kita terapkan pada diferensiasi. Oke, untuk yang poin 10.3, peserta didik mampu memahami, menulis, dan menyampaikan informasi atau ide dengan menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam sebuah teks prosedur. Nah, di sini fokus materinya itu prosedur teks, seperti tadi yaitu language feature dan generic structure. Kita lihat mengidentifikasi langkah pertama, yang kedua mengidentifikasi language feature, yang berikutnya memahami generic structure, melengkapi kalimat pada teks prosedur, dan mempresentasikannya. Yang berikutnya 10.4 hampir sama kayak tadi langkah-langkahnya karena dia tentang teks. Nah, tinggal kita lihat indikatornya. Indikatornya kami di sini mengidentifikasi, selanjutnya mengidentifikasi seperti tadi, memahami. Yang berikutnya menyusun kalimat menjadi teks deskripsi. Nah, yang berikutnya mempresentasikan teks deskripsi. Berikutnya sama kayak tadi, yaitu penyusunan ATP-nya. Pada 10.5 TP-nya maksudnya pada fokus materi dan indikatornya. Selanjutnya kita tes recon-nya juga hampir sama, tinggal beda pada indikatornya aja. Oke, yang berikutnya penyusunan TP pada 10.7 juga sama. Nah, di sini kita coba merancang ATP-nya, alur tujuan pembelajaran, di mana
tadi kita ada 7 TP, yaitu 7 tujuan pembelajaran dalam bahasa Inggris di fase E. Di sini yang tujuan pembelajaran, kami beri nama yang 10.1 itu daily conversation, 10.2 itu teks narasi, 10.3 itu teks prosedur, 10.4 itu teks deskriptif, 10.5 itu teks eksposisi, 10.6 itu teks recon, dan 10.7 itu tentang teks report. Nah, untuk semester 1, kita lihat sebelum kita analisis di sini, kita coba analisis per JP per semester. Untuk bahasa Inggris itu kelas 10 itu 72 jam pembelajaran, kita per minggu itu 2 JP, maka kita 72 dibagi 2, maka sebanyak 36 minggu. Nah, untuk 36 karena kita ada 7 TP, maka kira-kira 36 minggu itu dibagi 7 TP kurang lebih 5 minggu. Jadi intinya untuk yang 1 TP itu kurang lebih 5 minggu untuk kegiatan tujuan pembelajarannya. Nah, tadi kan materi itu ada beberapa macam dan juga indikatornya juga ada beberapa macam. Nanti silakan rekan-rekan atur sendiri yang mana yang kayak daily conversation itu kami di sini rancang menjadi 4 jam. 2 jam itu di semester 1, 2 jam itu di semester 2. Nah, contoh tadi daily conversation kita coba. Daily conversation di sini ada fokus materi, ada greeting, ada introduction. Nah, mungkin untuk di semester 1 kita fokus dulu bagaimana cara greeting dan introduction-nya. Nah, karena untuk mengidentifikasi ungkapan salam itu butuh proses, kita nggak bisa langsung 1 TP ini langsung kita masuk ke langsung satu pertemuan langsung selesai, nggak bisa. Kita ada beberapa tahapan, makanya kita perlu juga seperti yang kami kemarin singgung yaitu asesmen awal. Kita harus mengetahui juga kompetensi awal dari peserta didik, apakah peserta didik itu siap kita mengajar materi tersebut ataupun belum siap. Kalaupun belum siap, berarti kita ada beberapa tambahan dari untuk supaya siswa tersebut bisa siap untuk mempelajari atau kita masukkan materi yang akan kita ajarkan. Oke, ya jadi materinya ini kita bagi menjadi 4 JP, yaitu 2 JP itu di 2 minggu maksudnya, bentar ya rekan-rekan. Oke, di sini 2 JP, 2 minggu ya, 2 minggu itu untuk berarti 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan itu per pertemuan itu satu maksudnya 2 minggu, 1 minggu itu kan 2 JP, berarti ini kita hitung 2 tambah 2 tambah 2, 6 tambah 4, 10. Oke, kita lihat di sini 2 minggu, berarti maksud kami itu 2 minggu itu berarti bukan 2 kali pertemuan karena 1 minggu itu 2 jam pembelajaran berarti 2 ini maksudnya 2 minggu, berarti 2 kali 2 4 CP. Nah, yang tadi materi tadi itu untuk 2 minggu. Kita susun kira-kira minggu pertama nih mau mempelajari tentang apa? Tentang greeting, terus siswa mengidentifikasi greeting dan sebagainya. Nanti masuk ke poin yang berikutnya. Oke, di sini kami juga membagi teks narasi itu kami bagi sama rata. Ini pembagiannya silakan sesuaikan dengan rekan-rekan kondisi situasi. Di sini kenapa semester 2 kami agak lebih sedikit? Di sini kan 20 JP, 20 minggu. Yang di sini dia kami hanya 16. Kenapa? Karena biasanya semester 2 itu ada beberapa kegiatan seperti ujian praktek, seperti juga ujian sekolah. Jadi kami agak sedikit mengurangi pertemuannya di semester 2, kami lebih kepada di semester 1. Oke, di sini kami bagi 20, yang di sini kami bagi jadi 16. Jumlah semuanya yaitu 36 minggu. Oke, di sini pembagiannya monggo silakan. Kenapa kami daily conversation kami hanya 4 minggu aja? Karena kami anggap deskriptif itu lebih completed dibandingkan daily conversation. Maka kami terapkan 6. Nah, tapi di sini kenapa di sini kurang lebih 5 minggu? Karena kalau di sini kita ambil kita ratakan 5 semua karena setiap teks itu agak
beda-beda tingkatannya. Kita anggap deskriptif, eksposisi, dan recon serta report itu tantangannya lebih atau pemahamannya perlu waktu yang lebih 4 minggu, sini juga 4 minggu. Oke, di sini kita lihat sudah disimpulkan di sini yaitu program semester. Semester 1 itu 20 minggu, semester 2 itu 16 minggu. Nah, rekan-rekan, sebaiknya, ATP ini ATP secara singkat aja, sebenarnya ATP yang lebih panjang itu rekan-rekan harus, penjabaran tujuan pembelajarannya apa, terus kira-kira itu diterapkan di semester 1, beberapa kali pertemuan. Nah, itu lebih lengkapnya, silakan rekan-rekan dibuat kolom sebaiknya. Kalau ini hanya untuk presentasi aja untuk ATP-nya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dari rekan-rekan semua. Nah, berikutnya, kita coba masuk asesmen. Nah, yang seperti yang kayak tadi kami bilang, asesmen itu, perlu kita siapkan. Kenapa? Karena asesmen itu bisa kita, menilai apakah siswa itu siap secara psikis maupun fisik ataupun secara kemampuan atau kompetensinya. Oke, asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif, ada 3. Nah, pada asesmen awal, nah ini kami bisa menerapkan rencananya, ini hanya sebatas, penambahan dari yang tadi. Asesmen awal itu diberikan di awal kegiatan, dilihat dari kesiapan peserta didik. Di awal pembelajaran, peserta didik dapat menjawab atau mengungkapkan pendapat tentang kompetensi awal yang diberikan guru. Contohnya, murid diminta menyebutkan kondisi dirinya baik secara fisik maupun emosi melalui emoticon yang ditunjukkan guru. Ataupun rubrik asesmen diagnostik ada di setiap kegiatan pertemuan. Nanti kita coba masuk contoh pada modul ajarnya secara langsung. Kalau kemarin kan kita hanya sebatas menjabarkan garis-garis besar apa yang ada dalam modul. Kalau yang ini kita rancang dari CP menjadi TP dan menjadi ATP. Nanti untuk lebih lengkapnya kita realnya pada modul ajarnya. Oke, ini contoh asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu digunakan ketika di proses pembelajaran. Nah, contohnya di situ sedang berkembang, cakap, dan mahir. Nah, itu contoh rubrik penilaian aktivitas apabila ada diskusi kelompok. Maka KKTP-nya yaitu peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Yang berikutnya, asesmen sumatif. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya, pada akhir satu lingkup materi terdiri dari satu atau lebih TP pada akhir semester ataupun pada akhir fase. Pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi, performa praktik atau menghasilkan produk, melakukan proyek, dan juga membuat portofolio. Metode pembelajaran yang bisa kita gunakan, di sini kami sharing ada 3 aja biar untuk tambahan rekan-rekan, yaitu model Think, Pair, Share atau TPS, atau model pembelajaran Jigsaw, atau metode pembelajaran Project Based Learning. Kenapa? Karena, model pembelajaran ini sering, rekan-rekan lupa pada menyusun, modul ajar. Kenapa? Karena ada beberapa sintaks yang harus kita lakukan agar metode atau mode pembelajaran ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, contoh untuk modal Think, Pair, Share itu apa sih? Yaitu menargetkan pada perkembangan interaksi siswa, dengan demikian semangat dan rasa keingintahuan peserta didik terhadap konten pembelajaran bertambah. Sintaknya dimulai dari menyajikan konten materi. Nah, itu perlu digarisbawahi sintaknya atau tahapan-tahapan ketika kita menggunakan model pembelajaran ini, yaitu menyajikan konten materi secara klasikal, kemudian guru memasangkan para peserta didik agar mereka dapat melakukan kerjasama think pair. Pada saat melakukan kerjasama tentu akan ada banyak diskusi yang mereka lakukan. Setelah mereka melakukan banyak diskusi, kemudian antar peserta didik dapat saling mendemonstrasikan hasil diskusi. Nah, dalam penerapan sintak tadi kita bisa mencoba menerapkan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Contoh, di sini kita lihat sintaknya menyajikan konten materi secara klasikal. Nah, bisa kita
Lihat, konten materinya di sini kita sesuaikan dengan kayak tadi percakapan sehari-hari, topiknya apa? Ada yang topik mungkin tentang A, B, C. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan sesuai minat topik yang akan dibicarakan. Itu juga bisa kita terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikutnya untuk model pembelajaran jigsaw. Cinta pembelajaran sederhana yaitu guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik, kemudian setiap peserta didik pada kelompok ini akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memahami secara keseluruhan materi yang akan didemonstrasikan. Setelah pembagian kelompok, guru akan memberikan waktu untuk bisa mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh para guru. Kemudian setelah waktu yang diberikan guru sudah habis, maka sang guru meminta peserta didik untuk bersiap dalam mempresentasikan hasil diskusi. Sama kayak ini tadi, mungkin bisa kita masukkan pembelajaran diferensiasi itu mungkin bisa konten ataupun bisa diferensiasi produk. Mungkin cara presentasinya. Yang berikutnya itu metode pembelajaran project based learning. Ya, project based learning atau sering disingkat dari PBL, yaitu upaya pendekatan pembelajaran yang mengkaji mendalami ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan sekaligus mengembangkan kemampuan melalui upaya problem solving dan investigasi. Menurut J. Striver dan Brandon Goodman, keduanya memaknai bahwa PBL itu merupakan upaya pendekatan pengajaran yang berlandaskan pada kegiatan belajar dan memberikan tugas nyata yang akan menjadi tantangan bagi siswa untuk bisa dipecahkan oleh para anggota kelompoknya. Nah, itu sebatas pengenalan aja, mungkin bisa teman-teman mencari referensi berbagai macam metode atau mode pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini hanya sebatas sharing aja yang sering dilakukan. Sekali lagi rekan-rekan, untuk yang berikutnya nanti kami akan sharing secara langsung pada modul ajar yang sudah dirancang, baik dia berbentuk pada asesmen awal, dari awal judul modul ajarnya, terus kompetensi awal itu seperti apa pengisiannya, terus diferensiasi itu seperti apa, asesmen awal atau asesmen formatif itu seperti apa bentuknya, nanti kita kulik habis pada video berikutnya. Doakan rekan-rekan kami sehat, terus kami diberi kesempatan sehingga kami bisa sharing pada rekan-rekan semua. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya pemahaman kami ada yang kurang pas, karena ini hanya sebatas pemahaman kami, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kita masih butuh proses belajar, dan terus belajar. Istilah sekarang nih, kita mau tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, di sini kami bukan mencoba menggerakkan, tapi kami pada tahap tergerak dan bergerak, walaupun bergeraknya masih sebatas sharing berbagi di channel kita tentunya, yaitu Wong Blitang Channel. Nah, bergerak untuk sharing. Nah, mudah-mudahan dengan bergerak ini menggerakkan teman-teman untuk yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Mungkin juga rekan-rekan punya kompetensi yang lebih dari kami. Bisa kita sharing-sharing terlebih lagi mungkin di kesempatan-kesempatan baik luring maupun daring. Oke, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Jangan lupa teman-teman mohon bantuan sekali lagi untuk support doa dukungan untuk channel kami supaya channel kami berkembang dengan like, share, and subscribe. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas karena penyampaian kita ini baru satu arah, bukan dua arah. Kalau dua arah itu berarti kita bisa diskusi, tapi kalau satu arah itu hanya sebatas video. Tapi mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan dalam mempersiapkan diri pada tahun pelajaran yang baru nanti dalam merancang bagaimana merancang suatu merancang TP dari CP yang sudah ada dan merancang alur tujuan pembelajaran yang akan kita tetapkan pada setiap fase yang kita ajarkan. Misalnya seperti kami fase E dan fase F. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.